ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan ada dua. Yang pertama adalah proses pembelajaran, yang kedua adalah refleksi pembelajaran. Materi yang saya ambil adalah menentukan volume bola dengan percobaan. Untuk model pembelajaran adalah problem based learning. Nanti link videonya bisa dipilih oleh Ibu, sudah saya lihat di YouTube. Okay. Atau nanti filenya saya kirim. Gitu. Yang pertama pendahuluan ini, yang pertama saya sampaikan yang proses pembelajaran dulu. Yang pertama adalah pendahuluan, memberikan beberapa contoh benda berbentuk bola yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya beri contoh gotri atau lakar itu Pak, dan kan ada bola. Kemudian yang kedua adalah memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Untuk gambar sebelah sini adalah potongan dari video-video yang link yang tadi Bapak Ibu. Yang kedua orientasi masalah. Yang pertama mengingat kembali volume tabung dan kerucut. Terus yang kedua adalah mencari volume bola menggunakan alat peraga, tabung dan setengah bola. Dan ini alat peraganya saya tunjukkan ke siswa dan jumlahnya juga sesuai dengan kelompok. Kemudian mengorganisasi peserta didik. Yang pertama adalah membagi kelompok berdasarkan tempat duduk. Kemudian yang kedua adalah memberikan tugas ke masing-masing kelompok untuk mengisi pasir pada tabung menggunakan takaran setengah bola. Jadi ada setengah bola, kemudian ada tabung. Nanti si siswa itu memasukkan pasir di setengah bola, kemudian dimasukkan ke tabung gitu, sampai berapa kali gitu intinya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi bimbingan. Yang pertama menentukan bersama-sama ukuran volume tabung sama dengan berapa kali volume setengah bola berdasarkan percobaan sebelumnya. Jadi dari 4 kelompok yang saya bagi, ada yang berapa kali terus kita samakan gitu, kita samakan persepsi. Kemudian lanjut adalah memberikan bimbingan secara klasikal kelompok dan individu bagaimana mengkonversi persamaan volume tabung dan volume setengah bola menjadi volume bola. Kita konversi menjadi volume bola. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan hasil karya, memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mempersiapkan presentase volume bola. Kemudian salah satu peserta didik mempresentasikan penemuan rumus volume bola berdasarkan percobaan. Ini kebetulan Ibrahim yang maju 9A gitu. Kemudian analisis dan evaluasi. Guru meminta peserta didik lain merefleksi dan evaluasi hasil presentasi rumus volume tabung. Di sini harapan saya refleksi atau evaluasi, tapi ternyata siswa itu malah tanya, Pak itu dari mana asalnya, sehingga si Ibrahim menjelaskan kembali dan saya juga menjelaskan kembali. Kemudian guru menyimpulkan rumus volume tabung bersama peserta didik. Terus untuk penutup, memberikan 2 soal sederhana yang berkaitan dengan volume tabung. Kemudian 2 peserta didik maju ke depan presentasi. Terus yang terakhir adalah memberikan 1 soal tugas di rumah yang berkaitan dengan volume tabung. Nah ini untuk prosesnya Bapak Ibu. Kemudian untuk refleksi dan evaluasi, yang pertama adalah masukan dari saya Bapak Ibu. Masukan dari saya, ini pelaksanaan pembelajaran. Beberapa siswa kurang antusias dalam berbagai kegiatan, beberapa siswa. Terus yang kedua adalah beberapa siswa kurang memahami operasi pecahan. Padahal di fase berapa itu kan perlu ada mengoperasikan pecahan. Kemudian yang kedua adalah ini dari peserta didik, masukan dari peserta didik. Yang pertama, percobaan dengan setengah bola terlalu unik dalam mengolah rumus, karena ketika ada setengah bola maka rumusnya menjadi setengah, 1/2 itu dia sulit untuk mengkonversi ke yang lain. Kemudian yang kedua adalah waktu terlalu cepat ketika berdiskusi dengan kelompok dalam menentukan volume bola. Kemudian ini yang ketiga adalah masukan dari teman sejawat. Ini saya kolaborasi dengan Pak Mia. Tadi Pak Mia dengan saya, terus saya dengan Pak Mia. Oke. Penyampaian tujuan pembelajaran terlalu cepat, jadi di awal pembelajaran tadi. Kemudian waktu percobaan terlalu singkat. Kemudian ada beberapa siswa yang belum memahami materi dasar sehingga tidak dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian ini solusi dan tindak lanjut. Solusi dan tindak lanjut yang pertama adalah mempersiapkan lebih matang terkait dengan
alokasi waktu pembelajaran. Ini nanti terkait dengan RPP atau modul belajar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memberi penguatan materi dasar atau prasyarat di luar jam pembelajaran. Yang ketiga adalah menumbuhkan antusias peserta didik dengan memperbanyak model alat peraga. Tadi modelnya tabung dan setengah gula, mungkin nanti kedepannya bisa dengan terucut atau dengan bentuk lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan, jika ada pertanyaan, monggo silakan. Cekap, alhamdulillah. Oke, cekap. Dari saya, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.